Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah supervisi akademik. Mahasiswa yang baik, supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar ya yang dibutuhkan dalam keseluruhan program sekolah. Hasil supervisi nanti berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Ya, guru diharapkan dengan adanya supervisi nanti ada beberapa hal baik yang membantu guru mengembangkan kompetensinya, ya. Kemudian guru juga bisa mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan PPK, gerakan literasi, 4C, dan high order thinking skill. Guru juga nanti dapat mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing penelitian tindakan kelas. Jadi, kita sudah membahas bahwa supervisi akademik menjadi bagian yang penting dalam perkembangan pembelajaran dan keseluruhan program yang ada di sekolah. Setelah mempelajari materi kali ini, Anda diharapkan mampu menyusun perencanaan supervisi. Kali ini yang akan kita bahas adalah supervisi akademik dan supervisi klinis. Supervisi klinis itu kita mengenalnya sebagai supervisi akademik yang menggunakan model pendekatan berbasis permintaan ya atau berdasarkan kebutuhan guru. Jadi supervisi ini merupakan supervisi yang memang diminta oleh guru karena guru berkebutuhan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran yang ada di kelas. Nah, supervisi klinis ini berlangsung dalam bentuk hubungan tatap muka antara kepala sekolah dengan guru. Fokus pengamatan dalam supervisi klinis adalah pada permasalahan guru yang memang sudah dirasakan oleh guru tersebut. Makanya ada supervisi klinis karena memang guru sudah mengetahui kelemahan yang ada dalam pembelajaran yang dilakukannya di kelas ya, dan guru ini meminta kepada kepala sekolah atau supervisor untuk membantu dirinya memperbaiki kinerja yang dirasa perlu pertolongan. Menurut Kemdikbud, siklus supervisi klinis ada 3. Yang pertama, adanya tahap pertemuan awal, yang kedua ada tahap observasi mengajar, dan yang ketiga tahap pertemuan atau balikan. Tahap pertemuan awal ini berarti yang pertama dilakukan ya. Dia disebut juga dengan pre-observation conference atau planning conference. Tujuannya agar kepala sekolah dan guru bersama-sama mengembangkan kerangka kerja observasi kelas yang akan dilaksanakan. Nanti guru yang disupervisi bisa menyiapkan RPP. Nah, terkait dengan persiapan yang memang sedang kita bahas sekarang ya. Di sini dalam siklus supervisi klinis, guru menyiapkan RPP yang memang dia peruntukan khusus untuk perbaikan yang sudah dilaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor akan mempelajari dan memahami tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian guru dan kepala sekolah menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan supervisi ya, dan menentukan aspek apa sih yang akan diobservasi oleh kepala sekolah atau supervisor. Hasil akhir dari pertemuan awal ini adalah kesepakatan ya antara kepala sekolah dan guru. Karena memang tujuan supervisi klinis ini dapat dicapai apabila dalam pertemuan awal ini ada kerjasama yang baik, ada komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru. Jadi guru jangan merasa malu kalau misalnya
punya kelemahan di dalam pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Justru adanya kepala sekolah atau supervisor ini untuk membantu guru memperbaiki kinerja yang kurang tersebut. Begitu. Nah, tahap kedua adalah tahap observasi pembelajaran. Pada tahap ini adalah kegiatan mengamati proses pembelajaran secara sistematis dan objektif. Jadi observasi mengajar, ya. Berarti ada kegiatan si kepala sekolah untuk datang, ya, mengamati guru di kelas. Begitu. Nah, aspek yang diobservasi oleh kepala sekolah adalah aspek atau hal-hal yang dibicarakan, yang disepakati antara guru dan kepala sekolah pada tahap pertemuan awal. Begitu. Jadi ada hubungannya antara tahap pertemuan awal dengan tahap observasi. Kepala sekolah jangan melihat yang lain dulu, tapi fokus pada bahasan apa atau hal apa yang ingin dilihat oleh guru pada supervisi kali ini atau pada kunjungan kepala sekolah kali ini. Yang ketiga adalah tahap pertemuan balikan. Pertemuan balikan atau pertemuan pemberian umpan balik dilakukan segera setelah tahap kedua, setelah tahap observasi mengajar dilakukan dan dianalisis oleh observer, ya, atau kepala sekolah. Tujuan utama pertemuan balikan adalah bersama-sama membahas hasil pengamatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru yang meminta diadakannya supervisi klinis. Inti pembicaraan dalam pertemuan balikan difokuskan pada identifikasi dan analisis persamaan dan perbedaan antara perilaku guru dan murid yang diharapkan dengan perilaku aktual atau yang terjadi, ya. Lalu membuat keputusan tentang apa dan bagaimana langkah seharusnya yang diambil untuk menindaklanjuti perbedaan tersebut, ya. Jadi pertemuan balikan ini juga menjadi hal yang penting. Begitu. Ada beberapa manfaat dari pertemuan balikan untuk guru. Yang pertama, misalnya guru bisa termotivasi dong, ya. Jadi keberadaan kepala sekolah bisa memberikan motivasi yang baik untuk guru, ya, karena dia diberikan penguatan, diberikan saran, begitu ya, semacam itu agar proses pembelajarannya bisa lebih baik. Kemudian guru dan kepala sekolah juga dapat bersama-sama mendefinisikan isu dalam pengajaran. Misalnya nih ya, model pembelajaran yang sedang in sekarang atau yang sedang ramai diperbincangkan atau model pembelajaran yang paling tepat, contohnya pada saat COVID ini, kan mungkin saja berbeda dengan saat normal. Yang berikutnya adalah supervisi akademik. Mahasiswa yang baik, supervisi akademik ini kan rangkaian kegiatan supervisi yang membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran, begitu. Supervisi klinis adalah bagian dari supervisi akademik ini. Secara umum, supervisi akademik bisa dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah kepada semua guru. Kalau supervisi klinis hanya guru yang meminta, kalau supervisi akademik bisa dilakukan pada banyak guru atau semua guru yang ada di sekolah tersebut. Siklus supervisi akademik ini yang pertama adalah
adanya perencanaan, ya. Yang kedua, pelaksanaan supervisi. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, umpan balik dan tindak lanjut. Baru kemudian yang kelima adalah pelaporan. Nah, dalam perencanaan supervisi akademik, tahap pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah perencanaan supervisi akademik terhadap guru, ya. Tahap perencanaan ini menjadi sangat penting karena perencanaan yang baik akan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi yang baik, efektif, efisien, bermakna, berkelanjutan, ya, dan bermanfaat untuk guru dan sekolah pada akhirnya. Melalui supervisi akademik, guru kan diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya terus-menerus. Dengan demikian, proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didiknya meningkat. Ya, langkah pertama adalah langkah perencanaan supervisi. Perencanaan supervisi Anda bisa lihat di dalam tabel ini, ya, ini adalah tabel contoh, ya. Bagaimana sih seorang supervisor atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang ditunjuk akan bisa melakukan perencanaan supervisi akademik. Di dalam tabel pertama, langkah yang dilakukan adalah menentukan tujuan. Hal yang diperlukan, contohnya di sini kita mempunyai data awal, ya, yaitu hasil supervisi Ibu Anita sebelumnya. Jadi sebelum sekarang kan pernah dilakukan supervisi. Mungkin juga bisa hasil supervisi klinis, ya, yang sudah diberikan kepada guru. Contoh di sini hasil supervisi sebelumnya Bu Anita belum menggunakan model yang variatif, begitu, ya. Nah, kemudian unsur yang terlibat di dalam supervisi akademik ini kita bisa tentukan misalnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum misalnya, ya. Waktu pelaksanaannya, nah ini silakan sesuaikan dengan waktu yang bisa dihadiri oleh supervisor, ya. Kemudian langkah yang diperlukan. Langkah pertama adalah membuat jadwal. Membuat jadwal ini tentu disesuaikan dengan jadwalnya, jadwal pelajaran guru tersebut. Unsur yang terlibat berarti dalam membuat jadwal ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya. Kemudian setelah membuat jadwal, menentukan teknik dan pendekatan supervisi. Hasil identifikasi pelaksanaan pembelajaran, ya, menunjukkan bahwa pendekatan langsung dan teknik kunjungan kelas yang akan dilakukan. Nah, ini contoh. Ini adalah pendekatan yang dipilih, pendekatan langsung atau tidak langsung, begitu. Nah, ini didasarkan pada hasil identifikasi. Jadi guru bisa bertanya, ya, kepada bidang kurikulum tentang pendekatan dan teknik yang dia akan lakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah memilih instrumen. Instrumen supervisi yang bagaimana yang akan dilakukan atau yang akan diberikan dalam penilaian supervisi ini kepada guru, ya. Kegiatan kedua adalah merumuskan tujuan dan kriteria output supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik itu kan ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, ya. Di sini kita bisa lihat ada tabelnya, ada nama guru, mata pelajaran, tujuan supervisinya apa, begitu. Nah, contohnya Ibu Anita dengan mata pelajaran matematika, tujuan supervisinya peningkatan kompetensi pedagogik guru terutama dalam model pembelajaran. Untuk kasus guru yang lain, ya, kalau misalnya
kompetensi pedagogik dalam model pembelajaran yang dipilihnya sudah bagus, maka tujuan supervisi bisa diubah atau bisa berlainan dengan Ibu Anita ini. Kriteria output, berarti output yang diharapkan terhadap Ibu Anita setelah supervisi dilakukan adalah meningkatnya profesionalisme Bu Anita dalam bidang pedagogik, terutama model-model pembelajaran. Begitu. Langkah ketiga adalah menyusun jadwal supervisi akademik. Mahasiswa yang baik, ini kita bisa lihat tabel ini, ada hari, tanggal, nama guru, mata pelajaran, KD-nya, kelas, jam keberapa, fokus masalah. Nah, kalau kita lihat, ini kan sebetulnya biasa, ada jadwal, ada nama, hari, tanggal, begitu ya, pokok bahasan, kelas, jam keberapa. Nah, yang istimewa di sini adalah adanya fokus masalah yang akan diobservasi oleh guru. Contoh di sini Bu Anita fokus masalahnya pada metode pembelajaran yang tidak bervariasi. Ada 3 pendekatan yang bisa dipilih ya. 3 pendekatan dan teknik supervisi yang bisa dipilih. Yang pertama adalah pendekatan langsung, yang kedua pendekatan tidak langsung, dan yang ketiga pendekatan kolaboratif. Pendekatan langsung atau direct ya, ini adalah pendekatan yang bersifat langsung. Jadi kepala sekolah memberikan arahan langsung kepada pendidik terhadap apa yang ingin diperbaikinya, gitu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa pengaruh kepala sekolah tentu dominan di dalam supervisi dengan pendekatan direktif ini. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non-direktif, yaitu pendekatan yang menggunakan perantara. Contohnya, perilaku kepala sekolah dalam pendekatan ini adalah dia hanya mendengarkan, memberikan penguatan, gitu ya, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Jadi ada media lain yang membuatnya tidak langsung memberikan arahan kepada guru. Yang ketiga, pendekatan yang bisa dipilih adalah pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan guru lain. Begitu, jadi berkolaborasi. Pendekatan ini menekankan prinsip bahwa sesama guru bertanggung jawab terhadap pengembangan profesi mereka, ya, bisa belajar secara bersama, kooperatif dan sifatnya kolegial, ya. Jadi guru bisa bersama-sama belajar. Presentasi yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.